bayanu kalamihi wa dhahkihi salawatullahi alaihi. Tentang bagaimana perilaku beliau ketika berbicara dan tertawa. Nah, ini mesti kita contoh nih Bapak Ibu. Ya. Mesti berbicara dan tertawa ala khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbicara tertawa dengan gaya kita, ya. Ikut Rasulullah, uswah di dalam segala aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsahan nasi mantiqa. Beliau adalah orang yang paling fasih di dalam berbicara. Fasih, ya. Kemudian dikatakan lagi wa ahlahum kalama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling manis di dalam ucapannya. Ana afsahul Arab. Rasulullah berkata, aku adalah sefasih-fasih orang Arab. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang lain walaupun dhaif tetapi maknanya sahih kata Imam Ibnu Katsir, Rasulullah bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ana afsahu man nataqa bid-dhad. Aku adalah orang yang paling fasih membaca huruf dhad. Siapa yang fasih sini baca huruf dhad? Bapak Ibu. Kalau Nabi sudah bilang afsahu, itu isim tafdil. Maknanya dia lah yang paling fasih. Yang lain itu tak fasih. Ana afsahu man. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dhad. Dhad itu tidak mudah tuh Bapak Ibu. Tahsinnya tidak bisa sebulan 2 bulan sudah huruf dhad tuh. Ya. Kita keluar keringat jagung Bapak Ibu. Tahsin Fatihah ini sama guru bertahun-tahun. Orang sekarang daurahnya cuma 3 hari aja dapat sertifikat sanad ijazah Bapak Ibu. Bukan menertawai tidak, ya. Bagus tuh ada keinginan untuk belajar pun sudah bagus, tetapi sebenarnya untuk lebih bagus lagi terus ditahsin, ya, sampai betul-betul fasih bacaan kita itu. Fasih seperti fasihnya siapa? Fasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasih Arab. Sebaik Arab itu yang fasih ya fasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dikatakan di dalam syarah hadis ini, Rasulullah itu kalau baca huruf dhad Bapak Ibu, huruf dhad itu kan makhrajnya min hafatayil lisan. Dia dari tepi pinggir lidah, kanan dan kiri. Dari 2 pinggir tepi lidah, kanan dan kiri. Dhad, dhad, dhad. Ya dhad, bukan dot, ya. Bukan dot. Dhad, dhad. Dia dari pinggir tepi lidah. Dari kanan dan kiri. Min hafatayil lisan, dari kedua belah kanan dan kiri itu Rasulullah. Kata ulama. Kita tidak sanggup dari kanan dan kiri itu Bapak Ibu sekaligus serentak naik ke geraham atas itu. Tidak sanggup kita, tidak bisa lidah kita orang Melayu nih. Cuman orang Melayu nih hebat lidah Bapak Ibu. Ya. Hebat lidah orang Melayu nih Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab fasih, dia lebih fasih pula pada orang Arab begitu. Hebat Melayu nih. Tidak kebawa-bawa Melayu ya. Beda dengan lugah-lugah lain, bahasa-bahasa lain. Ini bukan merendahkan, tidak. Bukan merendahkan. Kadang maaf kata orang yang totok Jawanya Bapak Ibu. Ya, itu kalau bahasa Arab masih kebawa Jawanya itu. Bismillah, masih ada juga Bapak Ibu. Tapi tidak semua lah. Nanti dibilang saya pula melecehkan apa pula nanti kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah itu dia membaca huruf dhad dari tepi kanan dan kiri lidah, tepi pinggir kanan dan kiri lidah sekaligus naik ke atas geraham kanan dan kiri. Luar biasa Rasulullah. Guru saya menggambarkannya bentuknya kurang lebih walau kayak gitu bentuk apa? Walau tep gitu Bapak Ibu. Serentak naik ke atas. Ya. Sulit Bapak Ibu. Siapa yang terlebih fasih tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ulama boleh dari kanan ataupun dari kiri. Pilihlah. Kalau saya kiri lebih mudah membacanya huruf dhad. 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 Dari pinggir Bapak Ibu. Dhad. Ya, dha. Jadi walau dha bukan walad da. Kalau walad da itu dal. Hujung lidah namanya itu, bukan pinggir lidah, hujung lidah namanya itu. Banyak orang kita baca huruf atau makhraj dhad ini Bapak Ibu dengan makhraj dal. Cuman dia mengekalkan sifatnya, dibulatkannya, dal dibulatkannya. Waladdallin. Ya salah. Bapak Ibu. Ya, tapi tidak apa-apalah, ya. Kalau ada niat belajar, niat tahsin atau sedang proses, ya sedang mengikuti program tahsin, sedang belajar, tidak apa-apa, dimaaf Pak.
Tapi kalau salah, tidak mau belajar, tidak dimaaf, Pak. Bacaannya salah, sudah sering ditegur orang. Tapi ada kajian-kajian tahsin, tidak mau duduk, tidak mau ikut. Itu salah, tuh berdosa dia. Tapi kalau sedang dalam proses, sedang belajar, dimaafkan oleh Allah. Walaupun salah-salah. Itu pula Bapak Ibu, kelebihan orang belajar nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana yatakallamu bi jawami'il kalim la fusula wa la taqsira yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi. Dan adapun Nabi SAW selalu berkata dengan bahasa yang mencakup Bapak Ibu. Jadi ngomongnya sedikit itu maknanya banyak. Rasulullah SAW, ya, tidak terlalu banyak menjelaskan kalau Rasulullah itu ngomong Bapak Ibu. Ya, mencakup, kalau dia tuh ngomong mencakup semua. Itu. Ya. Bijawami'il kalim, la fusula wa la taqsira. Kemudian tanpa berlebih-lebihan. Apa maknanya berlebih-lebihan itu? Enggak lebay. Rasulullah itu ngomong enggak lebay Bapak Ibu. Ya, bahasa sekarang lebay ya kan? Enggak berlebih-lebihan. Ya. Jadi tanpa adanya kekurangan pula di dalam percakapan beliau, sempurna ucapan beliau itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi, dan perkataan beliau itu mudah untuk diingat. Mudah untuk dihafal. Maka pada riwayat yang lain dikatakan Rasulullah ini kalau ngomong Bapak Ibu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama, apabila dia berbicara, karrarahu salatan. Dia mengulangnya sebanyak 3 kali. Rasulullah. Ini kalau ada ustaz nanti ngomong suka ngulang-ngulang, itu enggak apa tuh Bapak Ibu, bagus tuh. Kita yang telat mencatat, kadang lambat masuk ya kan, bisa kita jadinya tuh. Sempat kita jadinya. Karena diulang-ulang. Bersyukur kita kalau ada guru Bapak Ibu diulang-ulang sekali lagi katanya kan, itu mantap tuh kalau ustaz datang. Ini awak kadang ustaz ni apa itu diulang-ulangnya terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu bicara mengulang sampai 3 kali itu. Rasulullah seperti itu biar mudah difahami, mudah diingat. Kemudian yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi, dan setiap ucapannya itu berkesan di dalam hati. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana jahiras saut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suaranya keras Bapak Ibu. Suaranya keras, jahar, lantang suaranya, ya. Kemudian ahsanan nasi naghmatan. Kemudian ketika dia berbicara itu paling indah intonasinya Bapak Ibu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantik ma'ani bayannya itu luar biasa. Dapat nagamah Arabnya itu dapat. Kalau kita berbahasa Arab kadang terbawa-bawa juga Melayu kan ya. Min aina anta. Itu bahasa Melayu tuh Bapak Ibu. Min aina anta. Itu Melayu. Arab min aina anta. Itu Arab Bapak Ibu. Aina tadhhabuna biha. Itu Arab Bapak Ibu. Aina tadhhabuna biha. Melayu. Aina tadhhabuna biha. Itu Melayu Bapak Ibu. Jadi Nabi itu nagamah Arabnya itu dapat betul Bapak Ibu. Irama Arabnya, ya, manting, ma'ani, bayan, balaghah di dalam bahasanya itu luar biasa. Maka satu hadis Nabi itu bermacam-macam pemahaman ulama Bapak Ibu. Tengok. Dan itu menjadi rahmat bagi kita. Jangan pula kita berkelahi. Gara-gara perbedaan ulama di dalam mensyarahkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi kita. Baik. La yatakallamu fi ghairi hajatin, dia takkan berbicara kecuali di dalam hal-hal yang penting saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulu fi ridha wal ghadabi illa al haqq. Dan dia tidak pernah berkata di saat marah. Ini penting nih Bapak Ibu. Kalau naik tensi itu sedang marah, merah muka itu, jangan bicara banyak. Diamkan dulu, tenang dulu, bawa berwudu, nak mempan juga duduk, nak mempan juga bawa baring. Anda makan obat tidur dulu. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang ngomong-ngomong, nanti keluar cacian, makian dan seterusnya. Itu bahaya Pak Ibu. Keluar talak, cerai, macam-macam Pak Ibu. Talak, cerai jangan main sedang marah pun berlaku Pak Ibu. Jatuh talak tuh. Tapi tolak yang dinamakan talak bid'ah. Jatuh talak, kita sedang marah-marah nih, kita talak istri kita, jatuh talak tuh. Bergurau-gurau pun jatuh talak juga. Jangan main-main. Nanti saya bergurau, gurau pun ya juga. Talak nih Bapak Ibu, masalah talak, ngomong-ngomong talak sama istri ini hati-hati.
kita bergurau jadi sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi dia itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau tidak pernah berbicara di saat marah. Ya. Kemudian dikatakan, ataupun beliau tidak akan berbicara kecuali di dalam hal-hal yang benar. Wa ya'ridu amman takallama bighairi jamilin, dan beliau itu pastinya berpaling dari orang-orang yang suka berbicara di dalam perkara-perkara yang tak baik. Apa maksudnya? Ketika dia mendengar orang-orang yang sedang ghibah, ya, sedang menceritakan orang lain, beliau pergi, tidak ikut serta mendengarkan, ngangguk-ngangguk, meyoyokan. Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kan tidak ikut Pak Ustadz, saya iya-iya aja. Sama juga tuh nyo, satu jurang juga masih itu. Satu jurang masih sama yang ngomongin itu. Kita dengarin orang menggibah, Bapak Ibu, itu dosanya sama, kita dengarnya sama, mengiyakan sama. Atau duduk di situ pun masuk juga itu. Maka berdiri tinggalkan. Saya izin dulu ya, nasi saya kayaknya hangus ya. Itu kayak gitu ngomongnya, ya. Pakai etika, jangan pergi aja, nanti marah pula kawan tuh. Nah, itu Bapak Ibu. Wa ya'ridu amman takallama bighairi jamilin. Dia berpaling ya kepada orang-orang yang berbicara sia-sia. Dia tak mau duduk, dia tak mau ikut serta mendengarkan. Nah, ini kita contoh nih Bapak Ibu ya. Bukan sekedar kita baca aja nih, kita contoh nih, uswah bagi kita ini. Ya. Kemudian wayakni amma ittarrahul kalam ilaihi mimma yakrih. Kemudian beliau itu selalu menggunakan kata-kata kinayah, perumpamaan ketika terpaksa berbicara tentang sesuatu yang tidak beliau sukai. Pakai bahasa sindir-sindiran gitu aja beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu jangan sebut betul nama itu depan kawan tuh, ya. Ada ya, orangnya tinggi-tinggi, hitam dia. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Rasulullah tuh ada juga, ya. Ngomong sesuatu yang tidak dia suka itu dengan bahasa-bahasa kinayah. Ada juga Rasulullah seperti itu. Tapi dengan bahasa-bahasa perumpamaan, sindiran lah Bapak Ibu. Tidak langsung-langsung kalau Rasulullah tuh. Ya. Kalau kita kan tunjuk muka aja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana idza sakata takallama julasa'uhu wa la yatanaza'u 'indahu fil hadits wa ya'idhu bil jiddi wan nasiha. Jadi ketika Nabi SAW diam, para sahabat pula lah yang berbicara. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sahabat berbicara, Rasulullah diam. Ketika Rasulullah diam, sahabat berbicara. Kemudian tidak ada kesan di antara sahabat itu yang berebut berbicara, tidak ada. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita di depan orang-orang yang mulia, alim ulama, orang-orang soleh, ini patut kita tiru Bapak Ibu, ya, patut kita tiru. Kemudian wala yatanaza'u 'indahu fil hadits wa ya'idhu bil jiddi wan nasihah. Kemudian beliau selalu memberikan mauizah, tausiahnya kepada para sahabatnya. Ya, dengan selalu bersemangat di dalam menyampaikan tausiah itu dan nasihat-nasihat yang menyentuh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa kana aktsarun nas tabassuman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling sering tersenyum, suka senyum Bapak Ibu. Ini sunnah juga. Atabassumuka li akhika sadaqatun. At-tabassumuka, senyummu li akhika, kepada saudaramu, sadaqah. Apa itu Bapak Ibu? Sedekah. Senyum sedekah Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau masam mukamu kepada saudaramu, apa jadinya itu Bapak Ibu? Tah dosa tah apa, itu kurang jelas juga sama saya itu Bapak Ibu. Ya. Tentunya tak baik. Ya, tak baik. Ya, tak ada etika. Ya. Senyumlah. Tapi jangan senyum terus. Ada orang senyum juga, bahaya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana aktsaran nas tabassuman. Rasulullah adalah manusia yang sering tersenyum, wadhahkan, dan sering tertawa. Itu Rasulullah SAW. Fi wujuhi ashabi, tentunya di hadapan para sahabatnya. Fi wujuhi ashabihi. Wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu, dan Rasulullah itu selalu kagum apabila mendengarkan sahabat-sahabatnya berbicara. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Kalau kita kawan ngomong, kita pura-pura tidak tahu Bapak Ibu. Tengok HP, kawan bicara sebelah, kita tengok HP. Jauh lagi kita nih Bapak Ibu. Saya ini juga lah, bukan artinya saya ini sempurna. Nah. Ya, kadang kawan ngomong kita mata tak kemana-mana.
Tapi Rasulullah ini Bapak Ibu wa ta'ajjuban. Dia seperti takjub, merasa ajib begitu ketika mendengarkan sahabat-sahabatnya berbicara. Mendengarnya betul-betul mendengar Rasulullah itu gitu. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita Bapak Ibu sifat-sifat mulia ini, ya. Wa khaltan li nafsihi bihim, dan Rasulullah selalu bergaul dengan para sahabatnya. Wala rubbama dhahaka hatta tabdud nawajidhuhu. Tatkala dia tertawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya terlihat gigi seri atau gigi geraham beliau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ndak anak lidah yang kelihatan Bapak Ibu. Kalau kita anak lidah atau lubang tenggorokan terlihat Bapak Ibu. Rasulullah tuh gigi seri atau dikatakan gigi geraham terlihat. Itu, gigi geraham terlihat. Jadi ndak lebar kali bukanya kalau ketawa itu Rasulullah SAW. Ya. Wa kana dahqu ashabihi indahu tabassum. Adapun tertawanya sahabat tatkala di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu at-tabassum, hanya sekedar senyuman Bapak Ibu. Ini sebagai apa ini? Iktidaan bihi wa tauqiran lahu. Karena apa? Karena menghormati beliau. Karena memuliakan beliau. Jadi sahabat tuh kalau tertawa seperti apapun di depan Nabi, kalau di belakang Nabi enggak tahu lah wallahu alam ya. Kalau di depan Nabi memang riwayat-riwayat menyebutkan seperti itu. Tertawanya itu seperti tersenyum aja sahabat-sahabat itu. Enggak mau terbahak-bahak dia tertawanya di depan Nabi itu. Maka ini uswah juga, contoh bagi kita. Tatkala kita duduk bersama para alim ulama, para guru-guru kita, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang soleh, jangan kita tertawa terbahak-bahak di depan mereka. Ini kadang guru kita ajak bergurau macam kawan kita pula, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita masih banyak kekurangan di dalam adab-adab seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wa kana idza nazala bihil amr fawwadal amra ila Allah wa tabarra'a minal hauli wal quwwati wastanzal, ya. Al-huda fayaqulu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Panjang Bu ya. Wa kana idza nazala bihil amr, dan Rasulullah itu ketika sesuatu menimpanya, ada musibah, ada cobaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkul kepada Allah. Tawakkul yang benarnya Bapak Ibu bukan tawakal. Tawakkul itu bahasa Arab. Ya, pakai masdar, jangan pakai fi'il madhi. Tawakkul, bertawakal kepada Allah. Beliau serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah di dalam munajat doa kita. Kita nih kalau ada masalah jangan ngadu-ngadu sama makhluk, jangan ngadu-ngadu sama tetangga sebelah, ya. Bukannya selesai masalah tuh Bapak Ibu, bertambah masalah tuh dia. Ya. Karena tetangga itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi lapang dada saya Pak Ustadz kalau udah cerita sama tetangga, ya Pak Ustadz. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebenarnya bukan lapang. Itulah cara iblis syaitan merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali mengadu kepada sesiapapun, curhat di media-media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, segala macam orang-orang sekarang ada masalah tulisnya di Facebook Bapak Ibu. Tak apa-apa yang ditulisnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua datang daripada Allah. Allah yang menyelesaikan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun memohon petunjuk kepada Allah seraya berdoa. Ini doanya Bapak Ibu. Ya. Ini sebaiknya Bapak Ibu hafal nih, tapi panjang pula. Ya, saya aja enggak hafal loh Bapak Ibu. Ya. Baik. Apa doanya Pak Ustaz? Ini doanya. Allahumma rabba Jibril. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril. Itu. Wa Mikail dan Mikail, wa Israfil dan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang mengatur sekalian penciptaan langit dan bumi. Yang mengatur sekalian penciptaan langit dan bumi. Alimal ghaib, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wasyahadah, anta tahkum baina ibadika. Udah saya baca tadi Arabnya, kita terjemahkan langsung ya. Maka engkaulah yang akan memberi keputusan di antara hamba-hambamu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan.
Maka tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam hal-hal yang diperselisihkan ini dengan izinmu. Sesungguhnya engkau akan memberi kebenaran. Ya, biiznika, dengan izinmu, innaka tahdi, sesungguhnya engkaulah yang menunjukkan hidayah, ya, petunjuk kepada mantasya, orang-orang yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Panjang doa Bapak Ibu, ya. Ini kalau kena musibah, ada masalah, ya, berat hati, gundah, gelisah, baca Bapak Ibu, ya. Nanti kalau mau kirim lewat WA nanti. Ya. Baik.